Ashdod, Israel. Kota pelabuhan strategis Ashdod diguncang oleh serangan taktis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Markas besar Mossad, badan intelijen Israel yang terkenal dengan operasi rahasianya, menjadi target utama serangan yang dilancarkan oleh Yaman menggunakan 130 drone kamikaze canggih yang dipercanggih oleh Rusia. Serangan ini menimbulkan kehancuran masif dan menyebabkan 3.000 anggota Mossad mengalami luka serius, termasuk sejumlah perwira tinggi yang sedang berada di lokasi. Menurut laporan awal, serangan terjadi sekitar pagi waktu setempat, ketika banyak personel sedang memulai aktivitas harian mereka. Drone-drone itu menembus pertahanan udara Israel dengan presisi tinggi, menghantam titik-titik kritis di markas dan menyebabkan kepanikan massal. Beberapa saksi menyebutkan, ini seperti pesta drone, tapi yang hadir malah semua anggota Mossad. Kementerian Pertahanan Israel segera mengerahkan unit darurat untuk menangani korban dan menstabilkan situasi. Sementara itu, Pusat Komando Pertahanan Udara masih menyelidiki bagaimana serangan drone ini bisa menembus sistem pertahanan yang dianggap canggih. Beberapa analis bahkan berani bilang, pertahanan mereka seolah dikasih cuti panjang oleh drone. Yaman. Sumber intelijen Yaman menyatakan bahwa serangan ini adalah balasan strategis atas dugaan operasi rahasia Israel yang menargetkan wilayah Yaman selama beberapa bulan terakhir. Drone-drone yang digunakan bukan hanya mampu menghantam secara presisi, tetapi juga dilengkapi teknologi penghindar radar terbaru yang dikembangkan oleh Rusia, sehingga meminimalisir risiko ditembak jatuh. Di sisi lain, media internasional menyoroti efek psikologis dari serangan ini. Sejumlah komentator internasional menulis, jika ini adalah pertandingan catur, maka Mossad baru saja dipaksa mengorbankan seluruh pionnya dalam satu langkah dramatis. Laporan awal menyebutkan beberapa gedung utama markas hancur total, sementara gedung lain mengalami kerusakan parah. Tim medis darurat Israel kini bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi ribuan korban luka. Serangan ini juga memicu diskusi politik di Israel, dengan beberapa pihak menuntut penyelidikan internal terkait celah keamanan yang memungkinkan serangan berskala besar seperti ini. Sementara itu, pihak Yaman menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari hak mereka untuk membela diri dan menekankan bahwa teknologi drone yang digunakan sepenuhnya dirancang oleh mereka dengan dukungan Rusia. Dari Ashdod, satu hal jelas, markas Mossad tidak lagi aman, dan dunia intelijen global kini sedang menyaksikan efek domino yang mungkin akan terasa jauh lebih luas daripada yang diperkirakan. Dampak serangan drone Yaman terus terasa hingga siang hari ini. Markas besar Mossad yang biasanya dijaga ketat kini berubah menjadi zona bencana, dengan ribuan anggota mengalami luka serius dan fasilitas kritis mengalami kerusakan berat. Tim medis darurat Israel bekerja sepanjang waktu, sementara korban dievakuasi dalam kondisi darurat menuju rumah sakit terdekat. Beberapa laporan menyebutkan, ini bukan operasi intelijen, ini lebih mirip sirkus tragedi. Para saksi mata menggambarkan adegan kacau. Puing-puing berserakan di mana-mana, alarm berbunyi tanpa henti, dan panik melanda semua orang yang selamat. Sumber di lokasi menyebutkan bahwa beberapa perwira tinggi Mossad bahkan harus dievakuasi melalui helikopter karena tidak bisa keluar melalui pintu utama akibat kerusakan struktural. Sepertinya markas ini baru saja menjadi taman bermain bagi drone Yaman, kata salah satu saksi dengan nada sinis. Analisis awal menunjukkan bahwa serangan drone ini menargetkan titik-titik vital seperti pusat data, ruang intelijen, dan gudang senjata rahasia. Beberapa pengamat berkomentar, kalau ini ujian keamanan, maka Mossad baru saja gagal total dengan nilai merah menyala. Sistem komunikasi internal juga dilaporkan lumpuh, membuat koordinasi darurat menjadi sangat sulit. Tim teknis Israel kini bekerja ekstra keras untuk memulihkan jaringan yang hancur. Sementara itu, media internasional melaporkan bahwa Yaman telah menyiapkan strategi komunikasi tersendiri untuk menyebarkan pesan kekuatan militernya. Kalau ini bukan ancaman nyata, setidaknya mereka berhasil membuat Israel merasa seperti anak yang kehilangan mainannya, tulis salah satu komentator militer di Eropa. Drone-drone yang digunakan mampu menghindari radar Israel berkat teknologi penghindar deteksi terbaru, menambah kebanggaan terselubung Yaman dan rasa malu bagi Mossad. Di tingkat politik, serangan ini menimbulkan kegemparan. Beberapa anggota parlemen Israel menuntut audit besar-besaran atas keamanan markas dan efektivitas pertahanan udara. Para analis menyebut bahwa serangan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi juga humiliating statement yang memaksa Mossad menatap kenyataan pahit.
Bahkan badan intelijen kelas dunia pun bisa dilumpuhkan oleh gelombang teknologi drone yang tepat sasaran. Selain korban luka, kerugian materi juga luar biasa. Gudang peralatan canggih, laboratorium riset, dan arsip rahasia mengalami kerusakan signifikan. Sumber internal Mossad menyebutkan beberapa proyek rahasia harus ditunda karena fasilitas utama rusak parah. Kalau ini adalah film aksi, maka Mossad baru saja menjadi karakter komik yang dipukul dengan palu besar, tulis salah satu media lokal dengan nada sinis. Sementara dunia internasional mengamati dengan tegang, Israel berjanji akan melakukan investigasi mendalam. Namun, bagi Yaman, serangan ini dianggap sebagai keberhasilan besar, menunjukkan bahwa kemampuan mereka meningkat pesat dengan dukungan teknologi Rusia. Kalau ini baru permulaan, Israel mungkin ingin mulai tidur dengan helm anti-drone, sindir seorang analis militer internasional. Hingga sore hari, situasi di Ashdod tetap kritis. Tim medis terus mengevakuasi korban, sementara pihak keamanan mencoba menstabilkan kondisi markas. Serangan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik dan materi, tetapi juga luka psikologis yang mendalam bagi anggota Mossad. Banyak yang menggambarkan suasana saat ini sebagai kebangkrutan moral dan operasional. Kesimpulannya, serangan drone Yaman telah mengubah wajah intelijen Israel secara dramatis. Mossad, yang selama ini dianggap tak tersentuh, kini menghadapi kenyataan pahit. Pertahanan mereka bisa dibobol, markas mereka bisa lumpuh, dan para anggotanya bisa menderita luka serius akibat teknologi yang jauh lebih maju daripada yang mereka duga. Setelah serangan 130 drone kamikaze Yaman yang canggih berhasil menembus pertahanan markas Mossad, Israel kini menghadapi situasi kritis yang tidak hanya menimbulkan korban fisik, tetapi juga krisis strategis dan moral. Pihak militer Israel mengerahkan semua sumber daya untuk menilai kerusakan dan memulihkan sistem pertahanan, namun laporan awal menunjukkan bahwa beberapa fasilitas vital mengalami kerusakan yang dapat memengaruhi operasi intelijen jangka panjang. Jika ini ujian kesiapan, maka Mossad baru saja menerima nilai F yang menyakitkan, tulis salah satu analis militer internasional. Di tingkat internal, ketegangan memuncak. Para pejabat tinggi Mossad menghadapi tekanan besar dari pemerintah untuk menjelaskan celah keamanan yang memungkinkan drone-drone itu masuk. Beberapa saksi internal menggambarkan suasana markas pasca serangan, seperti kantor yang baru saja diserbu superhero jahat dalam film aksi. Murahan, analisis awal menunjukkan bahwa serangan ini menargetkan pusat data, gudang persenjataan, dan ruang operasi rahasia, sehingga menimbulkan gangguan parah terhadap kemampuan intelijen Israel. Sementara itu, media global menyoroti bahwa serangan ini bukan sekadar serangan militer, tetapi juga merupakan pembelajaran brutal bagi dunia intelijen. Drone-drone Yaman dilaporkan memiliki sistem penghindar radar terbaru yang dikembangkan Rusia, membuat pertahanan udara Israel nyaris tidak berdaya. Sepertinya mereka baru saja memberikan pelajaran privat yang sangat mahal kepada Mossad, tulis salah satu kolumnis militer dengan nada pedas. Di sisi sosial politik, serangan ini memicu debat sengit di Israel. Beberapa anggota parlemen menuntut investigasi besar-besaran terhadap pertahanan udara dan prosedur keamanan internal. Sementara itu, komentar publik bernada sinis mulai muncul. Kalau Mossad butuh pertahanan, mungkin mereka sebaiknya menaruh tanda drone masuk bebas di pintu utama. Tekanan politik ini menambah beban psikologis pada anggota Mossad yang selamat. Selain kerugian fisik dan moral, dampak ekonomi juga signifikan. Fasilitas riset dan gudang senjata yang hancur menyebabkan penundaan proyek-proyek intelijen yang bernilai miliaran dolar. Laporan awal menyebutkan beberapa sistem pengawasan rahasia kini harus dipulihkan dari cadangan, sementara beberapa data yang tersimpan dalam pusat data rusak atau hilang. Kalau ini adalah ujian manajemen aset rahasia, Mossad baru saja mengirimkan CV mereka ke pembuangan. Komentar seorang analis dengan nada pedas. Respons militer Israel kini fokus pada 3 hal utama: pemulihan korban, pemulihan sistem pertahanan, dan evaluasi strategi jangka panjang. Tim teknis dan intelijen bekerja 24 jam untuk memperbaiki sistem komunikasi dan mengidentifikasi celah yang dimanfaatkan oleh drone Yaman. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar area yang terkena serangan masih sulit diakses, sehingga proses pemulihan berjalan lambat. Sepertinya Mossad baru saja diajari bahwa teknologi modern tidak bisa dihadapi dengan kopi pagi dan kantong dokumen tua, tulis seorang pengamat militer internasional. Di tingkat internasional, serangan ini memunculkan gelombang kekhawatiran. Negara-negara yang selama ini mengandalkan intelijen Israel kini mempertanyakan keamanan informasi mereka.
Beberapa analis menekankan bahwa serangan ini bisa menjadi preseden bagi kelompok militan lain yang ingin menargetkan fasilitas strategis dengan teknologi drone canggih. Kalau ini adalah demo produk, maka Yaman baru saja meluncurkan drone model baru sambil memberitahu dunia, coba kalahkan ini kalau berani, tulis sebuah media global. Selain itu, psikolog militer menyebut bahwa efek trauma pasca serangan akan berlangsung lama. Banyak anggota Mossad yang selamat kini menghadapi stres berat, ketakutan akan serangan susulan, dan keraguan terhadap sistem pertahanan mereka sendiri. Kalau ini adalah kursus psikologi terapan, maka peserta Mossad baru saja mendapat materi eksklusif gratis, lengkap dengan efek samping, kata seorang ahli psikologi militer internasional. Beberapa jam setelah serangan drone Yaman menghancurkan markas Mossad, dunia internasional mulai menganalisis dampak jangka panjang dari aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tidak hanya menimbulkan 3.000 anggota Mossad luka serius dan kerusakan fasilitas, tetapi juga memicu gelombang diplomatik yang bisa mengubah strategi keamanan di kawasan Timur Tengah secara drastis. Kalau ini pertandingan politik, maka Israel baru saja menerima kartu merah tanpa peringatan, komentar seorang analis internasional. Yaman, melalui kantor pers resmi, menegaskan bahwa serangan ini adalah aksi sah sebagai pembelaan diri dan peringatan terhadap operasi rahasia Israel yang menargetkan wilayah Yaman. Drone-drone kamikaze yang digunakan telah dipersiapkan dengan teknologi Rusia, meningkatkan efektivitas serangan sekaligus meminimalisir risiko bagi pasukan Yaman. Jika ini latihan militer, maka Mossad baru saja menjadi kelinci percobaan, sindir seorang analis militer global. Dampak politik di Israel pun langsung terasa. Pemerintah menghadapi tekanan besar untuk menjawab pertanyaan kritis. Bagaimana drone-drone ini bisa menembus pertahanan udara yang dianggap paling canggih di dunia? Beberapa politisi oposisi dengan nada pedas menekankan, kalau Mossad ingin tetap dianggap profesional, mungkin mereka sebaiknya memasang papan petunjuk selamat datang drone Yaman di markas mereka. Pemerintah Israel berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh, namun publik internasional menunggu hasilnya dengan skeptisisme tinggi. Selain tekanan internal, serangan ini juga memicu reaksi di tingkat internasional. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, menyatakan keprihatinan atas eskalasi militer yang bisa memicu konflik lebih luas di kawasan. Para analis menekankan bahwa teknologi drone yang digunakan Yaman menunjukkan bahwa kelompok regional kini memiliki kemampuan menyerang target strategis dengan presisi tinggi, sesuatu yang sebelumnya dianggap eksklusif militer negara besar. Kalau ini lomba teknologi, maka Yaman baru saja memberi pelajaran gratis yang sangat menyakitkan bagi semua pesaing, tulis salah satu kolumnis militer.